Radio, your favorite campus radio station. Hai Sobat Supra, kembali lagi di Obrolan bareng alumni kerjasama antara Supra FM dan Sugio Pranoto Student Career Center atau SSCC. Nah, di Obrol kali ini sudah memasuki episode ke-8 nih teman-teman. Wah, nggak kerasa ya. Dan tentunya dengan host yang berbeda. Kalau gitu, kenalin aku Leonila Stefani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Di sini kalian bisa panggil aku Stefani. Dan sama seperti episode-episode sebelumnya, di obrol kali ini akan membahas tentang kehidupan setelah perkuliahan nih teman-teman. Nah, di sini aku sudah bersama narasumber kita, Kak Rio Sandega, alumni Fakultas Bahasa dan Seni yang sudah sukses di perusahaan Gojek. Dan sudah banyak banget achievement juga yang diraih sebagai barista di Starbucks Coffee nih teman-teman. Dan juga dari sharing-sharing kali ini diharapkan bisa menjadi motivasi buat kita. Langsung saja, halo Kak Rio. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Rio? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Semangat ya Kak Rio ya. Semangat, harus semangat. Udah makan belum nih? Udah barusan. Siang nih? Oke, ini udah siap belum nih kita kulik-kulik lagi tentang kehidupan Kak Rio setelah perkuliahan nih? Siap sekali. Oh, siap banget Iya, ya. siap Aman banget. kok Kak pertanyaannya kok. Siap. Oke, kalau gitu aku kepo nih. Kenapa dulu tuh Kak Rio milih Unika sebagai kampus Kak Rio? Sebenarnya poin paling besarnya karena teman-teman ya. Jadi kayak Oke. teman-teman di SMA itu banyak yang di Unika. Tapi nggak banyak banget sih, banyak dan kayak kebetulan pas itu juga deket juga dari rumah. Jadinya kayak yaudahlah Unika aja udah pasti. Dan dari kecil pun juga saya bersekolahnya kan juga di yayasan Katolik juga. Jadi yang kayak iya. udah kayak ya udah menjadi step selanjutnya gitu. Ya berarti Mm-mm. memang udah banyak relasi yang masuk di Unikanya Banyak banget. Kak. Tapi sebelumnya daftar univ lain gitu nggak Kak? Atau langsung di Unika? Sebelumnya seperti teman-teman yang lain juga yang mungkin iya. daftar di SNMPTN ya pasti Iya, ya pasti. SNMPTN pas di negeri itu. Tapi mungkin jalan Tuhan lebih ke Unika sih. Ya emang jodohnya udah di Memang Unika jodohnya ya ya. Kak. Oke. Kan Unika ini fakultas dan prodinya banyak banget nih Kak. Mm-mm. Kenapa milih Fakultas Bahasa dan Seni? Ini pertanyaannya agak susah ya sebenarnya ya. Ya. Karena kenapa kalau milih Fakultas Bahasa dan Seni, karena pas itu salah satu passion itu bahasa Inggris. Oke. Jadi kayak setelah saya pikir-pikir tuh kayak mungkin yang lebih masuk bahasa Inggris sih. Jadi kayak basicnya udah ada. Terus udah dari kecil kan kita juga udah belajar bahasa Inggris gitu ya. Iya, Jadi iya, nggak yang kayak betul. kita mikir dari nol kayak gitu. Jadi kayak lebih memilih yang udah tahu dulu lah kayak gitu. Oke, berarti emang Karyo ini Inggrisnya emang unggul ya di bidang Enggak itu juga. ya. Oh. Tapi lebih suka gitu. Oke, berarti kayak anak-anak Jaksel ya kayak yang literally Anak gitu Jaksel. ya. Oke. Nah, apakah jurusan dari Fakultas Bahasa dan Seni ini tuh sejalan gak sih sama yang dicita-citakan Karyo? Kalau sejalannya mungkin nggak 100% ya. Tapi ada momen dimana ketika saya ngambil jurusan itu tuh ada poin plusnya gitu. Apa tuh? Jadi mendukung gitu. Jadi kayak misalnya kita komunikasi dengan orang-orang dari luar segala macam, apalagi di pekerjaan gitu ya. Itu kan mendukung banget gitu. Kita presentasi segala macam. Kalau misalnya kita di pekerjaan itu kan kita banyak presentasi gitu. Sedangkan di jurusan saya dulu itu memang kita dilatih untuk sering presentasi gitu. Jadi iya. ketika one day kita ada di sebuah pekerjaan, kita disuruh presentasi, tidak kaget gitu. Adalah basicnya seperti itu. Oke, berarti ada yang diambil dari Ada yang diambil. dulu waktu kuliah di Fakultas Betul. Bahasa dan Seni ya Kak? Iya. Oke, kalau gitu nih, aku mau tanya dong, kesibukan Kak Rio selama di perkuliahan itu apa aja sih? Ini Mungkin gabung di organisasi Oh, atau iya. UKM? termasuk UKM ya berarti ya? Iya, boleh diceritakan. Kalau dulu ada beberapa sih ya. Jadi kayak awal masuk Unika itu seperti biasa ya. Mungkin teman-teman maba juga merasakan kayak ikut kepanitiaan segala macam. Segala sesuatunya itu dimulai dari kepanitiaan kalau dulu saya. Iya, betul. Kepanitiaan, terus habis itu tahun kedua di Unika itu ada ikut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Terus lanjut ke Senat Mahasiswa
fakultas juga, terus UKM iya, pas itu UKM beberapa, UKM kayak futsal, terus kebetulan kalau universitas itu saya juga ikut Gracia Choir Wah, gitu, bersama teman-teman juga dulu, UKM unggulan itu ya, oh Kak? iya, sekarang UKM unggulan ya? Iya, Dari betul. dulu sebenarnya. Wah, nggak sombong ya, Kak? Nah itu dulu Gracia itu yang membawa saya pertama kalinya ke luar negeri, ke Oh iya? Singapura pada saat itu Wah, keren banget nih. 2016. Jadi itu benar-benar pengalaman yang luar biasa ya, bersama Gracia ke Singapura pada saat itu. Terus itu kalau universitas, habis itu kalau organisasi di universitas itu dulu ada yang namanya Sugio Pranto Advanced Leadership Training atau biasa disingkat SALT. Oh, iya. Nah itu nanti dari SALT itu tergabung dalam yang namanya Group of Leader on Research and Society atau GLORY kayak gitu. Nah itu di lingkup fakultas dan universitas Oke, gitu. Yang luar lainnya mungkin tetap kepanitiaan dan UKM ya oh, gitu. banyak banget ya, Kak? Itu Enggak bagi banyak waktunya sih. gimana tuh, Kak? Itu bagi waktunya susah-susah gampang ya. Sebenarnya agak keteteran juga pas itu ya. Nah, Jadi kayak ya kita ngelihat dari jam perkuliahan juga pas itu. Perkuliahan misalnya pagi, apa sore, apa siang gitu ya. Nah itu nanti jam istirahat kita harus ngerjain apa yang urgent gitu. Pokoknya pada saat itu tuh diprioritasen yang mana dulu yang lebih urgent sih kayak gitu. Jadi oh, jangan bertele-tele tapi kita lihat yang urgensinya lebih tinggi dulu gitu. oke. Mm-mm. Berarti memang dari situ Karyo mungkin bisa berlatih buat time managementnya juga Betul ya, Kak? sekali. Oke. Heeh. Sering pulang malam berarti ya, Kak? Oh Kalau sering sekali, Gracia setiap gitu-gitu hari. ya? Oke. Wow, keren banget nih Karyo. Iya. Kalau kegiatan di luar kampus mungkin ada nggak, Kak? Di luar kampus itu dulu ada ini sih, olahraga taekwondo ya. Taekwondo Wah, itu dulu sebenarnya udah dari SD. Dari oke. SD udah ikut taekwondo, terus berlanjut sampai kuliah terakhir pas itu. Berlanjut sampai kuliah dan kebetulan dikasih kesempatan juga dari Unika buat mewakilin Unika di Pekan Olahraga Mahasiswa pada saat itu 2015. Terus habis itu ikut teman-teman dari Van de Venter juga kalau pernah dengar, Oh, beasiswa Van de oh Venter, iya pernah dengar. itu kita sering kumpul sih dulu di luar kayak gitu. Jadi kayak cuman nggak yang sering seminggu sekali, nggak, mungkin sebulan 2 kali atau apa gitu kita kayak gathering bersama. Dan Van de Venter itu kan berasal dari univ-univ lain juga kayak UNES segala macem gitu. Iya betul. Terus kita kumpul di sana, kita bahas sesuatu yang berdampak buat Van de Venter dulu, terus nanti kita mengumpulkan ide apa buat mungkin Semarang kayak gitu. Itu sih. Oke, berarti Karyo ini relasinya udah banyak banget ya? Ya enggak juga. Dan fun fact-nya Karyo emang olahraganya taekwondo ya? Berarti ini kalau Taekwondo. kenal nama Karyo jangan macam-macam nih ya, Waduh, takut nih. enggak. Saya baik kok. Oke, baik nih Sobat Supra nih. Oke, kalau dari kegiatan tersebut yang tadi dibilang Karyo kayak misalkan ikut senat, ikut UKM itu berpengaruh nggak sih, Kak? Apa yang bisa Karyo ambil dari kegiatan tersebut? Kalau berpengaruhnya mungkin enggak yang pengaruh banget ya, tapi ada yang namanya poin plus gitu. Jadi kayak misalnya sepengalaman saya kalau misalnya kita bersosialisasi itu ketika kita sebelumnya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu tuh kayak kembali lagi ke basicnya kita gitu. Jadi kayak kita nggak kaget dengan yang namanya kita bersosialisasi segala macam gitu. Jadi kayak udah paham aja gitu. Jadi mendukung kita buat menyiapkan kita ke dunia pekerjaan, terus menyiapkan kita buat itu tadi sosialisasi dan lain-lain gitu. Jadi nggak yang berpengaruh banget tapi menjadi poin plus gitu. Oke, yang penting ada pengalaman ya, Kak, Ada buat pengalaman. meraih tujuan kita buat kuliah tadi kembali lagi. Betul. Oke. Kalau Kak Rio sendiri setelah lulus kuliah itu langsung dapat pekerjaan atau Kak Rio ngapain dulu? Sebelum lulus itu saya sempat jadi part time di salah satu perusahaan kopi, Starbucks namanya. Jadi ketika lulus itu masih di situ dulu gitu. Oh
masih di situ dulu dan baru beberapa bulan setelah itu dapat pekerjaan lain gitu di Gojek kayak gitu. Oke, nah Kak Aryo ini kan di Gojek ya. Mhm. Sedangkan dulu Kak Aryo tuh kuliahnya Fakultas Bahasa dan Bahasa dan Seni. seni. Iya. Itu gimana itu Kak? Bisa dijelaskan, maksudnya ada Iya. kesulitan tersendiri nggak dari hal tersebut? Banyak ya sebenarnya yang tanya seperti itu. Kayak nyambung nggak atau gimana gitu kan ya. Nyambung nggaknya ada, nyambungnya. Cuman kembali lagi nggak 100%. Jadi kayak tadi misalnya saya di kampus tuh belajar yang namanya presentasi, belajar of course bahasa Inggris juga, terus habis itu sosialisasi segala macam gitu. Nah, sedangkan di Gojek ini kita lebih banyak juga yang namanya presentasi dan sosialisasi gitu. Oke. Jadi ada hal yang mendukung juga ketika saya dulu kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni, sekarang bekerja di Gojek kayak gitu. Ada yang mendukung. Oke, kalau tadi kan udah kesulitannya itu ya Kak. Kalau mungkin bisa diceritakan sukanya waktu Kak Aryo kerja di Gojek sekarang, atau mungkin waktu jadi Starbucks sebelumnya. Di Starbucks dulu ya berarti ya? Iya, boleh. Kalau di Starbucks tuh sukanya, sebenarnya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Kalau sukanya itu karena saya basicnya dulu bukan barista. Saya hanya suka kopi aja gitu. Oke. Suka kopi, dan kebetulan kalau di Starbucks tuh kita diajarin dari nol gitu. Diajarin dari nol bagaimana menjadi seorang barista, bagaimana kita mengenal kopi segala macam gini. Dan salutnya saya adalah sekelas perusahaan sekelas Starbucks ini mau ngajarin dari nol ya gitu loh. Jadi kayak orang yang mungkin memikirkannya bahwa perusahaan Starbucks ini kayaknya kok high class atau susah banget nih kalau masuk ke situ gini. Padahal ketika kita udah masuk situ tuh benar-benar kita diajarin dari nol. Oke. Terus habis itu sukanya kita bisa tahu secret recipe. Iya, betul. Banyak itu Kak di TikTok seliweran itu secret Tahu recipe-nya. Itu terus habis itu kita bisa ngerti juga barista-barista Starbucks di seluruh Indonesia juga, banyak kenalan-kenalan kayak gitu. Terus kita bisa sharing-sharing segala macam, dan di situ bahasa Inggris-nya itu juga terlatih ya Kak? Terlatih juga. Jadi kayak apa yang sudah saya pelajarin di kampus itu bisa diaplikasikan juga di Starbucks pada saat Iya, itu. betul sekali. Apalagi pas itu Starbucks juga ada lomba kan. Jadi kayak kita memang lombanya pakai bahasa Inggris, dan itu menjadi poin plus pada saat itu gitu. Jadinya memang banyak banget sukanya gitu. Kalau dukanya ya effortnya itu karena mungkin saya nggak pernah belajar kopi, terus harus bener-bener yang mulai dari nol segala macem. Jadinya kayak banyak effortnya gitu. Jadi harus belajar ini, belajar itu, gini. Belajar apalagi kalau perusahaan F&B atau food and beverage itu kita akan selalu bertemu dengan banyak orang. Ya. Jadi ketika kita bertemu banyak orang, apalagi ketika kita ada di bagian shift yang di kasir itu kan, kita kan pasti kan welcoming orang-orang gitu ya. Jadi kayak kadang memang kita harus ada momen dimana kita harus memendam, kalau misalnya kita ada masalah atau sedang berduka gitu, kita harus benar-benar yang profesional gitu. Nah itu menjadi sebuah effort yang luar biasa pada saat itu awal-awal gitu sih. Oke, jadi emang apalagi di Starbucks itu kan pembelinya, pelanggannya itu kan nggak cuman dari lokal aja ya Kak? Betul. Pasti dari mancanegara juga pasti ada. Luar, jadi itu bisa ngelatih bahasa Inggrisnya Kak Aryo juga, atau mungkin sosialisasinya tadi. Oke, kalau di Gojek sendiri Kak, boleh nih diceritakan suka dan dukanya? Kalau di Gojek suka dan dukanya ya, kita mulai dari sukanya itu, sukanya adalah banyak teman-teman di Gojek itu yang masih muda. Jadi kita ini sebenarnya banyak yang sepantaran gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman kampus nih, kalian berorganisasi di BEM misalnya, di BEM atau di Senat gitu. Itu kan kalian bekerja dengan kakak tingkat yang mungkin setahun 2 tahun gitu kan, enggak yang sampai puluhan tahun gitu kan. Jadi ketika kita bekerja dengan teman-teman yang sepantaran ini, pemikiran kita lebih banyak klopnya gitu. Nyambung kayak gitu. Jadi kayak lebih, oh kita sama-sama muda nih, sama-sama milenial kayak gitu ya. Itu jadinya kayak
kita udah on track kayak gitu. Tanpa kita harus ini kayak gini kita udah on track gitu. Sukanya, dan kebetulan sukanya lagi itu karena ini jadi poin terbesar sih menurut saya. Jadi kan Gojek itu kan aplikasi karya anak bangsa gitu. Iya, betul sekali. Nah, kapan lagi saya bisa berkontribusi kepada Iya, negara, nah kayak gitu loh. betul. Jadi kayak Hitung-hitung ya, Kak. ya, jadi itu sebenarnya poin sederhana yang selalu saya simpan di hati gitu. Jadi kayak kapan lagi kita berkontribusi buat negara, buat karya anak bangsa ini sendiri kayak gitu. Itu sukanya gitu. Terus kalau dukanya mungkin basicnya saya yang dari seorang barista yang bekerja di F&B, food and beverage, lalu ke perusahaan yang bidangnya 180 derajat berbeda gitu ya. Jadi itu cukup effort juga, cukup mengagetkan ya. Jadi yang kayak misalnya kita dulu kalau di barista nggak pernah bermain dengan yang namanya data segala macam gitu. Karena kan kita kan bekerja di di bar segala macam, dan kita memang tujuan kita itu adalah serving kepada customer gitu ya. Sedangkan kalau di Gojek kan kita juga bermain yang namanya data gitu segala macam, dan data ini memang benar-benar menjadi acuan penting gitu. Jadi misalnya ketika kita presentasi nih, kita presentasi A, kamu bisa dapat A ini dari mana, datanya mana kayak gitu. Ketika kamu nggak bisa memberikan data, itu menjadi hal yang tidak bisa dipercaya 100% gitu, karena kamu nggak punya data gitu. Nah, iya, betul. proses mencari data itu yang sebenarnya effort kayak gitu. Jadi sebenarnya dukanya itu cukup kaget aja ketika dari food and beverage company ke teknologi kayak gitu sih. Berarti bisa dibilang Kak Aryo itu berani keluar dari zona nyaman ya, Kak, yang awalnya barista, Kak Aryo suka kopi, terus Sebenarnya sekarang lebih ke nekat sih. tapi tetap dijalani dengan nyaman ya, Kak. Betul. Ya, tetap nyaman. Bisa disimpulkan berarti pekerjaan Kak Aryo yang saat ini itu sesuai sama passion Kak Aryo apa enggak? Kalau sesuai passion akan sangat susah saya bilang sesuai passion ya, karena passion saya sebenarnya bukan pekerjaan seperti ini gitu, tapi ada sesuatu hal yang lebih penting dari passion gitu, yaitu pengalaman dan resultnya gitu. Oke. Nah, kan banyak nih orang yang mikir bahwa kamu harus bekerja sesuai passion supaya nyaman gitu, supaya kamu menikmati segalanya gini. Sedangkan jarang banget passion itu bisa memberikan kita kebutuhan gitu. Nah, ada orang juga yang bilang bahwa passion itu ideal, atau passion itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya sesuai passion atau enggak, sebenarnya enggak juga gitu. Tapi dari pekerjaan ini hasilnya bisa memenuhi passion saya. Nah, gitu. Baik, menarik. Betul. Nih. Yes. Berarti emang ada banyak sekali di luar passion kita tuh yang bisa dicoba gitu ya, Kak, untuk melatih soft skill kita juga buat kehidupan kita sehari-hari. Cuman kadang kan orang mikirnya kalau mereka bekerja di luar passion kan, wah nggak nyaman, nggak enak, gini. Sedangkan semua pekerjaan itu, mau kamu passion pun ada momen dimana kamu akan bosen, ya kan? Nah gitu. Misalnya kamu suka sepak bola segala macam, atau sepak bola lah contoh. Sepak bola adalah passionku gitu. Kalau saya mengejar sepak bola sekarang pasti udah terlambat nih kayak gitu kan. Nah, harus dipertimbangkan lagi gitu. Kamu bekerja di perusahaan A untuk memenuhi passionmu apa? Sepak bola. Nah, gitu kan. Itu opiniku yang masih menurutku masuk akal seperti itu. Tapi menurut Karyo sendiri, passion dalam bekerja itu penting apa enggak? Passion dalam bekerja penting. Karena ya kembali lagi, kalau nggak ada passion pun akan susah gitu. Jadi passion itu bisa berawal dari sebuah paksaan juga gitu. Ketika kamu menikmati, dalam tanda petik ya, ketika kamu menikmati paksaan itu, suatu saat kan akan terbiasa nih. Nah, itu juga bisa jadi passion kayak gitu. Berarti dari mungkin banyak orang tuh kayak belum sadar tentang passionnya dia, tapi setelah dia menjalani sesuatu dia jadi tahu gitu ya. Iya, betul.
Oke, ini kan lagi masa pandemi nih Kak. Mhm. Banyak orang itu yang milih buat rasional buat Mhm. ngedapetin pekerjaan. Jadi kayak seadanya aja pekerjaan yang dituju ditimbang mencari pekerjaan tuh yang sesuai passion. Itu menurut pendapat Karyo sendiri gimana? Eee, Pendapatku ya tapi ya, Iya, ini pendapatku. Kalau pendapatku itu rasional. rasional. Iya, Kak, berarti Karyo milih buat rasional aja. yes. Karena alasannya adalah, eee, ini kita ambil case fresh graduate misalnya ya, Oh iya. seperti kayak aku dulu fresh graduate gitu. Fresh graduate itu menurutku don't expect too much gitu. Oke. Meskipun sebelumnya kita berprestasi atau apa gini, ketika kita expect too much ke sebuah pekerjaan yang mungkin skill-nya belum memenuhi, eee, standar, ya rasional, kembali lagi ke rasional gitu. Karena take opportunity itu lebih penting gitu. Oke. Kita nggak akan pernah tahu yang namanya ketika kita ngambil opportunity sekecil apapun, itu akan membawa kita ke sebuah hal yang besar yang kita nggak akan pernah tahu apakah itu akan berdampak besar buat diri kita atau berdampak besar mungkin buat perkembangan finansial kita kayak gitu. Jadi lebih ke rasional dulu sih gitu. Oke, luar biasa nih teman-teman. Berarti menurut Karyo itu passion penting, tapi kita harus peka sama opportunity yang kecil gitu ya, Kak? Betul banget. Oke, karena kita nggak tahu nih kalau kita ambil kesempatan itu tuh mungkin nanti bisa jadi dampak yang besar Iya. buat diri kita gitu ya, Kak. Mhm. Oke, Kak Rio ini kan dulu kan kuliahnya Fakultas Bahasa dan Seni. Iya. Nah, ini di Sobat Supra nih, Mhm. kan mungkin banyak juga yang kuliah dari Fakultas Bahasa dan Seni. Mhm. Bisa dong diceritain mungkin peluang apa saja, peluang pekerjaan apa saja yang bisa kita ambil di masa sekarang ini dari Fakultas Bahasa dan Seni? Kalau peluangnya itu sebenarnya banyak ya kalau dari FBS. Karena kan kebetulan pas itu saya ambilnya yang jurusan sastra Inggris gitu. Oke. Ke FBS kan ada 3 sastra Inggris, Englishpreneurship sama Digital Performing Arts. Nah, kalau dari sudut pandang saya yang dari sastra Inggris itu bisa jadi guru, bisa jadi tour guide, bisa jadi interpreter atau translator gitu ya. Nah, itu yang kalau kita mau benar-benar fokus ke bahasa Inggris atau yang benar-benar murni gitu. Tapi kalau di luar itu asalkan kita punya skill, sebenarnya semua jurusan sama ya, kayak Iya, betul. nggak cuman sastra Inggris saja, semua jurusan tuh sama, asalkan kita punya skill dan kita mau belajar di situ gitu. Beda kasusnya kalau misalnya gini, misalnya kita dari sastra Inggris mau jadi dokter nih, nah itu kan kasusnya beda. Kita harus belajar lagi ke kedokteran Iya, atau betul apa kayak gitu. sekali. Nah, kalau sastra Inggris kan banyak banget, sebenarnya banyak, tinggal kita gimana mau belajar sama mengembangkan skill gitu. Jadi kalau teman-teman pada tanya ke saya, sastra Inggris bisa apa tuh? Kan Iya. banyak kan gitu. Ya, bisa banyak gitu, tergantung kamu mau ngapain gitu. Iya, kalau kita sungguh-sungguh pasti Iya, bisa ya, Kak. mau kamu mau kerja di kementerian juga bisa, mau kerja di yang bagian bangunan juga bisa, mau jadi di perminyakan juga bisa. Nah, itu tinggal skill-nya sama kemauannya kita gitu. Iya, karena apapun jurusan kita, asal Betul. kita mau berusaha dan mau buat ngelatih skill kita itu pasti bisa berguna buat mencapai tujuan kita Mencapai ke tujuan depannya. kita. Siap. Oke. Wah, tadi kita ngobrol nggak kerasa nih udah mau selesai nih, Mau Kak. selesai toh? Iya, ini gimana dong? Aduh. Jangan sedih ya, Kak. Sedih. Nanti bisa dilanjutin di belakang podcast, Kak. Oh, kalau iya, mau iya. nih. Oke, kalau gitu sebelum aku menyelesaikan podcast ini nih, aku mau denger dong pesan dari Kak Rio buat teman-teman yang masih kuliah nih. Pesan teman-teman buat kuliah ya. Selalu ambil kesempatan sekecil apapun itu karena kita tidak akan pernah tahu dampak apa yang akan ada ke depan. Oke, luar biasa. Jadi just take the opportunity instead. Kayak Itu iklannya dia. sepatu yang centang itu just do it Wah, kayak gitu. oke. Jadi kita harus peka ya, Kak. Ya. Peka sama kesempatan sekecil apapun Yes. karena itu
siapa tahu nanti ke depannya bisa berguna buat diri kita Diri sendiri. kita sendiri. Oke, kalau gitu aku mau berterima kasih sama Yes. Kak Rio nih yang udah menyempatkan waktu buat ngobrol bareng aku di sini. Dan kalau gitu, itu dia tadi ngobrol-ngobrol hari ini sama Kak Rio yang pastinya seru banget. Nah, kalau teman-teman ngerasa podcast ini bermanfaat, boleh banget nih di-share ke sosial media yang kalian punya. Biar gak cuman kamu yang dapat manfaatnya, tapi juga yang lain. Nah, jangan lupa follow juga Instagram kita di @suprafm dan juga SSCC Unika Sugio Pranoto. Dan yang pastinya nih teman-teman, jangan lupa dengerin terus Supra Podcast di Spotify karena kita bakalan terus update tentang podcast-podcast berikutnya. Nah, buat teman-teman juga yang masih mau kepoin dan masih penasaran tentang Kak Rio nih, bisa langsung dikepoin di mana nih Kak? Di Instagram bisa Boleh? Apa tuh Rio Instagramnya? Sandega, RYO Sandega. Oke, Yes. nanti bisa di DM ya ke Kak Rio ya. Boleh. Kalau mau kepo-kepo ya. Bisa juga di follow, ntar siapa tahu di follow back sama Kak Yeah. Rio ya. Oke, nah itu tadi ya teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Rio. Dan juga terima kasih buat Sobat Supra semua yang tetap setia dengerin obrolan aku sama Kak Rio sampai akhir. Nah kalau gitu itu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan terus pantengin episode-episode obral berikutnya. Aku Leonila Stefani bersama Kak Rio Sandega di sini. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan Terima sampai kasih. jumpa. Terima kasih Kak Rio. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan Supra Podcast. Pantau terus konten menarik kami melalui Twitter di @suprafm_, Instagram @suprafm, dan kanal YouTube Supra TV. Dengarkan terus podcast kami di Spotify. Terima kasih.